Shalom. Shalom. Ada sukacita? Senyumnya mana? Sudah gak pakai masker ya? Tunjukkan senyummu kepada saudara-saudaramu. Bangkit berdiri, berikan salam. God is good all the time. Sambil berikan senyum manismu. Saya selalu merasa setiap melayani Tuhan di atas mimbar merupakan satu kehormatan dan kepercayaan yang sesungguhnya saya nggak layak untuk menerima, tapi Tuhan layakkan. Sebuah kesempatan di usia saya yang sudah cukup lanjut ini untuk tetap bisa melayani Dia. Saudara, tentu saudara setuju kalau saya katakan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Bukan kebetulan tadi pujian pertama mengatakan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Bukan hanya kepada Tuhan, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sudah selayaknya. Karena kita ini siapa sih? Tapi bukan itu maksud saya, tapi di hadapan sesama kita pun kita harus tetap merendahkan diri walaupun posisi kita, status sosial kita, kemampuan kita di atas orang lain mungkin. Tapi ingat, sehebat apapun seseorang dengan prestasinya, sekaya apapun dengan hartanya, sepandai-pandainya berbicara, sosialisasi dengan orang, menjadi tokoh masyarakat sekalipun, tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena bagaimanapun manusia tunduk pada yang namanya hukum alam. Hukum alam Alkitab mencatat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ingat, kita dibatasi masa dan waktu. Ini membuktikan bahwa manusia ada batasnya. Bahkan alam yang kita tadi katakan tunduk pada alam, alam ini pun ada batasnya. Satu waktu kelak akan dihancurkan. Bumi akan berlalu. Jadi pagi ini saya ajak untuk saudara semua merenungkan. Gak ada yang patut disombongkan dalam diri kita. Karena manusia ini diliputi keterbatasan. Ada 3 keterbatasan, 3 dasar pokok keterbatasan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, ini pernah saya sampaikan juga sering di acara-acara yang lain. Yang pertama adalah ketidaktahuan. Kita ini taunya hanya masa sekarang dan masa lalu. Itu pun sangat terbatas. Kalau kita bicara masa lalu, untuk pribadi kita sendiri, untuk mengetahui kita sendiri, paling-paling ya umur 5 tahun ke atas kita baru tahu. Untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga kita masih tahu. Untuk orang lain kita nggak tahu. Nggak tahu masa lalu seseorang. Untuk sekarang ini pun saya hanya tahu yang ada di ruangan ini. Saya tahu orang-orang yang ada di ruangan ini. Tapi di luar sana saya nggak tahu. Di rumah, bahkan saudara-saudara yang jauh sana, kita sudah nggak tahu. Apalagi masa yang akan datang. Sedetik ke depan kita nggak tahu. Terus, apa yang bisa dibanggakan? Kita diliputi ketidaktahuan dalam sebuah keterbatasan. Yang kedua adalah ketidakmampuan. Kita mungkin orang yang katakanlah punya kemampuan di atas rata-rata. Kita mungkin bisa multitasking, bisa melakukan banyak talenta dalam kehidupan kita. Banyak kemampuan yang bisa dikerjakan secara bersamaan dalam satu waktu. Saya pernah sampaikan, yang saya lihat, bos saya sendiri, dia bisa melakukan 4 dalam satu waktu. Ketika dia sedang mengerjakan, menghitung kalkulator pertama. Yang kedua menulis. Yang ketiga dia lagi telepon. Sudah 3. Ini dia bisa konsentrasi. Saya lewat, dia tahu.
seperti itu pun terbatas. Dan dia saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita harus menyadari yang kedua, kita ini diliputi juga dengan ketidakmampuan. Tenaga kita terbatas, kekayaan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Walaupun kita punya kemampuan lebih, saya katakan tadi di atas rata-rata, tetap tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan yang ketiga, yang paling penting, ketidakpastian. Kita tidak akan bisa memastikan apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 jam, 1 bulan, apalagi bertahun-tahun ke depan. Kita tidak bisa memastikan. Jadi jangan mudah mengatakan pasti. Karena manusia itu diliputi ketidakpastian. Ketidakpastiannya juga salah satunya karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Jadi kita nggak bisa memastikan. Kepastian yang bisa kita lakukan untuk orang itu berdasarkan pengetahuan dan kemampuan itu toh. Tapi apa yang akan terjadi kemudian, perubahan situasi yang akan terjadi kemudian, kita nggak tahu. Oleh karena itu, jangan pernah percaya pada janji seseorang. Bukan maksudnya nggak percaya sama sekali ya. Jangan pernah percaya 100% pada janji seseorang. Karena seperti tadi saya katakan semuanya diliputi keterbatasan. Kita boleh berharap sama manusia, tapi siap-siap kita untuk tidak terlaksana. Sebagai langkah yang sering saya katakan, kita harus tahu kemungkinan terburuk dari setiap yang kita harapkan. Kita harus tahu. Kalau udah gitu kecewa. Setiap kali kita menghadapi janji seseorang atau dalam percakapan seseorang, ketika dia berjanji, persiapkan kemungkinan yang terburuk. Karena ya manusia itu terbatas, tidak bisa 100% memastikan. Tapi kabar baiknya, ada satu pribadi yang 100% bisa memastikan. Kepastian itu membutuhkan jaminan. Setuju? Kepastian membutuhkan jaminan. Dan pasti tidak adanya tergantung dari siapa yang menjamin. Kalau yang menjamin manusia, ya tadi siap-siap saya katakan jangan percaya sampai 100%. Enggak mungkin. Tapi kalau yang menjanjikan itu Yesus, percayalah 100%. Bahkan kalau udah angka di atas 100, dia di atas 100. Dia lebih bisa memastikan kehidupan Bapak Ibu Saudara akan datang, dia tahu. Apa yang akan saudara lakukan, Tuhan tahu. Itulah yang bisa memberikan kepastian. Karena memang kepastian membutuhkan jaminan. Dan kalau yang menjamin adalah Tuhan yang tidak terbatas, kita tidak usah ragu-ragu. Jangan pernah berharap 100% pada manusia tadi saya katakan. Karena jelas firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesaya 2 ayat 22. Janganlah berharap kepada manusia. Karena itu hanya merupakan, ngerti maksudnya Bapak Ibu? Ngerti maksudnya? Janji seseorang sebatas dia masih punya hembusan nafas. Ketika mati, apanya yang dijanjikan? Bisa pastikan? Saya pernah memberikan contoh juga, saya sampaikan di tempat ini. Bos saya seorang yang baik, yang tadi saya ceritakan baik sekali. Dia menjanjikan dan menjanjikannya itu, wah semuanya baik semuanya. Dan membuat hati saya timbul semangatnya dan tenang. Tapi ingat, Tuhan itu pecemburu. 1 bulan sebelum dia janjikan, dia ambil Tuhan. Bagaimana bisa memastikan? Gak bisa. Karena terbatas. Jadi jangan pernah berharap, ini bukan konotasi yang jelek. Yang seperti tadi itu aja kita bisa kecewa. Tapi kalau kita sudah persiapkan itu, dan saya jujur saya katakan saya sudah siap itu semua. Saya nggak kaget ketika terjadi itu, kaget sih kaget. Karena orang ini sangat baik sekali. Tapi tetap jalan.
Kita harus bisa memperhitungkan ke depan, bahkan saya katakan 7 langkah ke depan. Kita harus perhitungkan itu supaya kita bisa siap. Bukan sebagai suatu kepastian, tapi paling tidak itu merupakan yang menolong kita untuk siap dengan kemungkinan yang terburuk. Ya, saya katakan kepastian membutuhkan jaminan. Dan itulah tema renungan saya pagi hari ini, yaitu bahwa kepastian itu membutuhkan jaminan. Jadi temanya adalah kepastian dan jaminan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menjamin kehidupan kita. Filipi 2 ayat 8 sampai 10 silakan dibuka. Ini bukan ayat emasnya, hanya peneguhan. Dikatakan di sana Yesus yang mengatakan ini Paulus yang mengatakan ini mengatakan, dan dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jaminan ini jelas pada Yesus. Karena tidak ada satu pun di bawah kolong langit ini yang punya nama mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan itu sudah dipercayakan oleh Bapa kepada anaknya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu. Kepastian itu ada di dalam Yesus dengan segala jaminannya. Jangan pernah menggantungkan nasib kita, hidup kita pada seseorang. Gantungkan sepenuhnya untuk Tuhan. Manusia sih boleh, tapi jangan pernah berharap 100%. Dan kita harus tahu di mana kepastian yang tadi saya katakan. Saya katakan kepastian hanya di dalam Yesus. Kepastiannya di mana kalau saudara tanya kepada saya? Kepastiannya ada di dalam firman. Karena firman itu adalah janji Allah. Dan firman, sebagian besar dari firman ini adalah surat perjanjian antara manusia dengan Allah. Sehingga dikatakan Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dulu saya pernah menyelidiki, kenapa sih kok katakan Alkitab perjanjian lama dan Alkitab perjanjian baru? Karena memang ternyata isinya itu bentuknya perjanjian. Perjanjian itu ada syaratnya. Jadi tidak ada perjanjian itu tidak ada syaratnya. Perjanjian selalu ada syaratnya. Sehingga saya katakan kita berurusan dengan Tuhan pun ada syaratnya. Cuma satu yang tidak ada syaratnya dari Tuhan. Masih ingat apa? Cuma satu. Tanpa syarat. Apa? Masa lupa? Ada syaratnya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu syaratnya. Apa? Ya enggak ada. Hah? Kasih. Ingat baik-baik. Cuma kasih itu tanpa syarat. Sebobrok-bobroknya saudara, dia tetap mengasihi. Buktinya ketika saudara bertobat dia menerima. Bukan saudara salah terus kemudian diterima. Enggak. Ketika saya dan saudara bertobat, sekotor apapun kita dia terima. Itulah buktinya kasih tanpa syarat. Tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, jangan dipikir Tuhan bisa diakali, Tuhan nggak bisa diakali. Apapun yang kita lakukan, kita diampuni, tapi tetap hukumnya tetap akan berlaku. Jadi ketika saudara dan saya ini disebut sebagai orang percaya, berarti saudara sudah terikat dengan perjanjian oleh Tuhan. Kalau sudah terikat dengan perjanjian, kita harus tahu syaratnya. Kalau kita ingin memastikan. Ketika saudara berdoa, minta sesuatu, dan ingin memastikan jawabannya, pastikan juga syaratnya. Apakah kita sudah memenuhi syarat? Sehingga tidak perlu kita ini sesungguhnya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa? Katanya Tuhan itu mengasihi saya. Tapi saya sudah doa sampai hari ini tidak ditolong. Tidak perlu tanya itu. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian. Ada meterainya juga. Dan nanti kita tahu apa meterainya. Jadi kita tidak usah berdebat dengan Tuhan.
selama kita mengerti firman Tuhan, kita tahu perjanjian yang ada di dalam Alkitab, sebetulnya nggak susah. Tapi memang karena manusia ini masih hidup dalam daging, untuk memenuhi syaratnya itu amat sangat berat. Yang penting satu saya katakan, jangan pernah salahkan Allah. Setiap ada apa yang nggak benar, koreksi aja ke dalam. Nah, tentang keselamatan tadi sempat disinggung oleh Lisa. Keselamatan tetap ada syaratnya. Dikatakan di Filipi 2 ayat 12. Coba di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan kata takut dan gentar. Kata takut itu dalam bahasa aslinya adalah phobos, artinya segan. Dikerjakan dengan segan, bukan takut seperti sesuatu yang menakutkan, seperti bos yang bengis, bukan. Takut di sini berarti segan. Gambarannya segan itu seperti seorang istri pada suami yang menghormati, istri yang menghormati suaminya. Segan, takutnya itu segan. Berarti apa? Segan untuk melanggar, segan untuk berbuat dosa. Jadi bukan takut. Gentar. Gentar itu tromos. Gentar artinya tidak berani berhenti. Jadi kalau sudah mengerjakan keselamatan, nggak berani mandek. Stagnan aja nggak boleh. Jalan terus kerjakan keselamatan. Itu arti aslinya. Arti dalam bahasa aslinya itu lebih dalam. Bahkan juga ada arti lagi dengan setapak demi setapak. Kerjakan keselamatanmu dengan setapak demi setapak, terus maju. Nggak bisa lari, nggak apa-apa. Setapak demi setapak. Tapi bukan berarti berhenti, apalagi mundur. Bukan. Keselamatan harus dikerjakan seperti itu. Ini satu contoh bahwa janji itu memang bersyarat. Nah, kita harus tahu juga. Kalau tadi saya katakan, dalam Tuhan ada kepastian dan jaminan. Dengan cara bagaimana Tuhan itu menjamin kita. Kita akan buka ayatnya di 2 Korintus 1, ayat 19 sampai 22. 2 Korintus 1, ayat 19 sampai 22. Kalau sudah dapat, katakan amin dan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. 3, 2, 1. Saya dulu. Oh ya, 3, 2, 1. Karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Silakan duduk, terima kasih. Ayat ini pernah saya singgung dalam satu konteks tentang jawaban doa. Kita doa minta sama Tuhan. Seringkali orang mengatakan ya, tidak, dan tunggu. Saya ngomong ini sebetulnya memberanikan diri. Tapi memang seperti itu. Kalau saudara misalnya mendebat, loh buktinya memang ya, tidak, tunggu. Betul. Bukti yang saudara lihat. Iman itu bukan dari bukti yang kelihatan, bukti yang tidak kita lihat. Dari sisi Tuhan, ini yang saya katakan di ayat ini, Paulus yang mengatakan, dikatakan di sana, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, firman diberitakan, yaitu olehku, oleh dia Paulus, dan oleh Silvanus, itu nama lain dari Silas, jadi teman sepelanannya, dan Timotius. Dia menyebutkan 3, ini orang yang paling dekat dengan dia memang. Timotius itu murid kesayangannya. Dia katakan,
bukanlah ya dan tidak. Paulus, Silas, Timotius melayani bukan asal dasar ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Namun nanti dulu kelanjutannya di ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dia kunci di dalam janji Allah. Dalam arti kalau dia jawab ya tok itu berarti dia konsekuen. Allah kita konsekuen, tidak akan pernah jawab tidak. Hanya satu. Ya. Tapi diikat dalam sebuah perjanjian. Karena kalau manusia tidak diikat dalam sebuah perjanjian, cuma ya tok, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Sementara kita punya kehendak bebas. Kecuali kita robot, di set. Ini. Kita sudah diberi kehendak bebas. Makanya diikat dalam sebuah perjanjian. Manusia tahu persis ciptaannya itu bagaimana. Mau melanggar kemana, mau apa yang nakalnya kemana, Allah sudah tahu. Makanya diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, ada 3 hal. Jadi yang perlu ketahui tadi ya, nggak ada ya, nggak ada tidak, nggak ada tunggu. Kalau ya semua sudah tahu. Kata tidak itu karena tidak terwujud. Berarti kan tidak terwujudnya koreksi. Apa kita sudah memenuhi syarat perjanjian kita. Kalau belum terjadi kemudian selanjutnya terjadi, itu berarti saudara belum lengkap syaratnya. Ketika syaratnya lengkap itu akan terjadi, bukan berarti tunggu. Sebetulnya kata tidak itu adalah ya yang tertunda. Amin. Ngerti? Kata tidak itu sebetulnya adalah ya yang tertunda. Kira-kira nangkep Bapak Ibu? Buktinya apa? Tertundanya di atas umur kita, ya sampai mati ya tidak. Saya nyetir kata ini dengan orang yang pernah mengatakan. Jadi tidak itu berarti ya yang tertunda sampai di atas umur kita. Makanya kita harus cari kenapa. Karena Tuhan itu mesti menjawabnya iya. Yesus sendiri yang menjalankan perintah Bapaknya, dia sendiri berdasarkan janji. Saya sering katakan ketika dia dicoba di atas gunung, ketika dia berdebat dengan iblis, dia tidak menjawab apa-apa iya, tidak atau apa enggak. Ada tertulis. 3 kali ditanya jawabannya ada tertulis. Semua di kolong bumi ini sudah diikat dengan sebuah perjanjian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan kita selidiki kenapa itu. Kenapa kadang-kadang dalam diri kita, dalam tanda petik seolah-olah Tuhan itu tidak bisa memastikan. Tidak terjadi. Kita harus tahu ini. Ada 3 hal. Bagaimana cara Allah untuk memastikan janjinya. Yang pertama adalah dengan meneguhkan. Semuanya ada di ayat 21. 21 mengatakan sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Ada peneguhan. Kalau itu sebuah kepastian dari Tuhan, pasti ada peneguhan. Karena kita bisa melihat kepastian itu kadang dari manusia atau itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, pasti ada peneguhan. Peneguhan Tuhan secara langsung jelas lewat firman Tuhan karena janjinya di sana. Jelas. Jadi kalau kita nyari peneguhan, kita tetap setiap pagi baca firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu akan muncul dan itu merupakan peneguhan. Kadang-kadang seperti tadi saya katakan, tidak kebetulan kalau tadi pujian mengatakan saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Bukan kebetulan juga pada pujian terakhir, apa tadi? Hanya kau Yesus yang ku andalkan. Dari situ saya lihat, oh Tuhan, engkau sudah meneguhkan. Saya tidak pernah, tadi pun saya dengan Pak Wahyu cuma tanya, nanti Pak Wahyu, ya pujian saya terakhir ini. Waktu Pak Wahyu merancangkan pujian, tanya orangnya, apa saya ada
Konfirmasi Pak Wahyu? Pak Wahyu mana? Tidak ada. Dari sini saya, oh ini Tuhan peneguhan. Tapi kita harus punya kepekaan. Kalau tidak punya kepekaan bilang, oh enggak itu kebetulan. Padahal saya katakan di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Semua kata-kata di Alkitab yang katanya kebetulan, itu artinya bukan kebetulan. Saya agak lupa, tapi jelas bukan kebetulan yang katakan seolah-olah tidak terancang. Di dalam Tuhan semuanya sudah dirancang. Jadi kalau mau ngoreksi, berarti Tuhan terima kasih. Berarti engkau memang ingin jemaatmu mengenal ini, kepastian dan jaminan yang ada dari engkau. Sehingga saya katakan peneguhan itulah yang akan memastikan jaminan yang akan terlaksana. Jadi makanya kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kita berdoa, selalu minta peneguhan. Minta sama Tuhan peneguhan. Minta Tuhan penyataan. Ya, sehingga kalau ini dibiasakan, itu selalu muncul. Dan saya katakan semakin sering dalam kehidupan saya ketika mohon sama Tuhan, kalau itu Tuhan berkenan, dia pasti akan meneguhkan. Meneguhkan saya katakan tadi dengan berbagai macam cara. Ayat 1 tadi dikatakan sebab ia Allah telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu atau sesama di dalam Kristus. Di sini dikatakan penekanannya di dalam Kristus. Meneguhkannya bukan di dalam si A, si B, si C. Meneguhkannya di dalam Kristus. Karena Kristus sebagai apa? Tadi saya katakan penjamin. Kalau di dalam Kristus, jaminannya di Kristus, ya sudah tidak usah ragu. Kita harus benar-benar tahu Yesuslah yang bisa meneguhkan janjinya, bukan yang lain. Sehingga ada pujian mengatakan, refrennya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku yang pertama pengharapan, yang kedua kepastian. Hanya nama Yesus yang berikan kepastian, tidak ada yang lain. Dan itu yang pertama dia akan meneguhkan. Makanya kita harus setiap kali berdoa mesti pakai di dalam nama Yesus. Jangan keliru loh ya. Hanya di dalam nama Yesus karena dialah penjamin. Berdoa boleh dengan diawali nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi ketika mohon peneguhan di dalam nama Yesus, bukan berarti tidak boleh dengan Allah, dengan Roh Kudus, tidak, bukan porsinya. Karena tadi sudah dikatakan Allah sudah memberikan nama di atas segala nama itu kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dan dialah yang paling berhak. Dialah yang menjamin kehidupan kita. Jadi mintanya dalam nama Yesus. Jadi saya tidak nyalakan, kadang-kadang ada, mohon maaf kalau dikoreksi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak salah. Kalau mintanya ingin meneguhan, minta dalam nama Yesus. Ya, sekedar tambahan aja. Peneguhan ini akan bisa kita rasakan seperti yang saya katakan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, pasti itu akan terpikir dalam kita, oh kebetulan. Tapi ketika kita begitu berusaha punya hubungan intim dengan Tuhan, memiliki kepekaan, sama dengan ketika suami istri yang hubungannya dekat. Dia sudah tahu kebiasaan dari pasangannya, sehingga ketika memberikan sinyal-sinyal yang bagi orang lain tidak ngerti itu apa artinya, pasangannya akan ngerti. Itu sudah sering disaksikan hamba-hamba Tuhan. Apa artinya kadang-kadang pakai mijingkan mata sih gini, apa maksudnya? Kalau saya tidak punya kode seperti itu. Itu sudah ngerti. Kita juga seperti itu. Kalau kita
kita dekat hubungan dengan Tuhan, ketika Tuhan mau ngasih peneguhan, kita peka tahu, oh ya Tuhan itu untuk saya. Karena itu saran saya ya, saran semua orang, konsistenkan saat teduh, baca firman, renungkan, lakukan. Jadi kita harus berusaha. Saya sendiri juga dalam tahap masih berusaha sekonsisten mungkin. Jangan hari ini saat teduh, besok repot, karena wah nggak saat teduh. Saat teduh tetap, walaupun mungkin kadang-kadang ketika tidak mungkin kan, itu mungkin waktunya nggak bisa lama. Tapi saat teduhnya harus tetap nggak boleh bolong. Karena kita pun menuntut Tuhan juga, Tuhan ngasih kita nggak boleh bolong. Kalau Tuhan sampai bolong nggak ngasih kita, wah bahaya. Jadi kita harus mengkonsisten muji nyembah, lekatkan hati saudara kepada Tuhan. Lekatkan, dekatkan dari hari ke hari. Baik, atau paling gampangnya seperti saya katakan juga, saya ini juga belajar dari orang, muji Tuhan dalam hati. Kalau kita terus bisa mendengungkan, melantunkan pujian dalam hati, hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan dekat, maka Tuhan akan sering akan memberikan kita ini penyataan roh. Peneguhan itu bisa dalam bentuk penyataan roh. Ini yang mengatakan Paulus. Coba kita buka di 1 Korintus 12 ayat 7. Kita akan bisa mengalami yang seperti Paulus katakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, kita akan mendapat karunia penyataan roh. Bahkan Paulus mengatakan rela jadi tawanan roh. Ketika roh menyatakan dia rela dirinya ikuti kemauannya roh. Kita akan bisa menikmati yang dinamakan penyataan roh lewat peneguhan-peneguhan tadi. Sehingga kita akan bisa memastikan, oh ya itu pasti dari Tuhan. Yang kedua, kepastian itu. Jamin dan pastian tadi. Dengan mengurapi. Tetap di ayat 21, semuanya ada di ayat 21 dari 2 Korintus. Sebab, saya ulangi, sebab dia yang telah meneguhkan tadi, yang pertama kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Setelah diteguhkan, kita butuh pengurapan dari Allah. Peneguhan yang Tuhan berikan, pelaksanaannya butuh pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sebagai sumber kekuatan, kekuasaan. Dunamos, eksosia itu ada di dalam tangan Roh Kudus. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Ketika kita sudah memastikan, Allah akan memberikan kita pengurapan. Kalau yang pertama aja kita tidak bisa menerima peneguhan itu, jangan harapan ada pengurapan Roh Kudus. Setelah kita menyadari, kita merasa itu adalah peneguhan, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memenuhi janji Allah. Tuhan sudah pasti ngasih kita dengan perjanjiannya. Dia sudah siap dengan kekuasaannya, dengan eksosia, dunamos, dia bisa melaksanakan semuanya. Tapi kita juga butuh kekuatan untuk mempercayai. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mempercayai, sampai kapanpun kita tidak percaya. Jadi jangan salahkan kalau orang itu tidak percaya. Kita tidak bisa langsung vonis seseorang tidak percaya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk percaya. Dan yang mampu untuk membawa untuk percaya kepada Tuhan cuma Roh Kudus. Makanya ketika Petrus mengatakan dia bisa menebak dengan tepat siapa Yesus, dia langsung ngomong, bukan kamu yang berbicara, tapi Roh yang ada dalam kamu. Karena waktu itu yang namanya Petrus diurapi, dia mampu mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika dia di tengah-tengah orang-orang ketika Yesus diadili,
Siapa dia? Aku nggak kenal. Bisa lihat perbedaannya? Karena nggak ada Roh Kudus. Jadi kita kalau kadang ya ingin berdoa untuk seseorang, ingin dipertobatkan, nggak bisa tobat, minta Roh Kudus yang memberikan pengertian dia, sehingga dia bisa diurapi oleh Roh Kudus, karena hanya dialah otoritas itu ada. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa menggunakan kemampuan pikiran kita yang terbatas ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika merenungkan atau menjabarkan firman Tuhan, perhatikan kita harus butuh ini. Butuh peneguhan dari Tuhan dengan pengurapannya. Kalau enggak, firman yang dijelaskan itu kadang-kadang tanpa kita sadari, itu jadi lari dari kebenaran. Didengar telinga ini enak, pas. Dengan omongan yang begitu pandai, pas. Seolah-olah katakan itu membangun iman. Padahal kadang kita tidak tahu, kita sedang digiring kepada ketidakbenaran. Saya kadang-kadang mikir, iya ya, bersyukur kalau kita bisa mikir, katakan lebih mikir dalam hal yang kebenaran. Tapi bagi mereka, dalam khotbah, pelajaran hermeneutika mungkin pernah disampaikan oleh pendeta muda Andre. Kalau kita ini tidak ada peneguhan dari Roh Kudus, sampai kapanpun kita ini khotbahnya itu alegori. Banyak orang tidak ngerti alegori. Alegori itu memberikan arti lain dari ayat itu sendiri. Di dalam pelajaran hermeneutika yang sudah selesai minggu yang lalu, kita itu harus tahu ketika kita baca seperti yang Paulus ya, nulis dalam Korintus, kita harus tahu tujuan penulisnya itu apa ngomong itu. Tapi orang-orang enggak, ya kalau yang enggak tahu ya enggak ngerti, dia menjabarkan ayat itu berdasarkan tulisan itu. Kemudian juga dicari dalam bahasa aslinya. Terjadilah sebuah khotbah. Bagus, apalagi kalau yang emas bagus. Tapi akan menjadi tidak tepat. Saya tidak berani katakan tidak salah. Tidak tepat ketika kita tidak ngerti tujuan penulisnya itu ngomong itu apa. Dia ngomong dari latar belakang apa. Makanya saya dulu mengajak pelajaran hermeneutika. Itu sebetulnya bagi yang menyampaikan firman itu penting. Mungkin saudara nggak tahu saat ini salahnya bagaimana. Nanti ketika menghadap Yesus, ditanya kita nggak bisa jawab. Saya nggak bisa ngomong karena memang semua belum menghadap Yesus. Saya sendiri juga belum. Walaupun siap. Ada yang siap? Nggak ada. Siap tuh, nggak berani gini. Sudahlah, siap. Kenapa? Nolak pun nggak bisa kalau udah waktunya. Siapa bisa memastikan? Ayo, tadi saya katakan nggak bisa. Hanya orang-orang yang hubungannya dekat. Saya jadi ingat, hanya orang-orang yang hubungannya dekat itu kadang-kadang diberitahu oleh Tuhan. Saya ingat ketika pendeta siapa itu, sama-sama namanya Daniel yang anaknya Bu Vera, pendoa yang di Embu Malang itu, yang pernah juga pelayan di sini. Daniel siapa itu? Daniel Setiawan. Dia ngomong sendiri, dia saksi. Pendeta Daniel Alexander yang sedang berada di Papua itu, nelpon dia. Namanya Daniel, dan dia mau manggilnya Dan siap-siap mamamu mau dipanggil Tuhan. Bayangkan. Itu hubungannya begitu dekat sampai dikasih tahu Tuhan loh. Dan pasti ternyata memang sesaat kemudian Bu Vera dipanggil Tuhan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus mengurapinya. Saya tidak sedang mengkultus individu kan pendeta Daniel ya. Saya tambah satu lagi.
pengalaman saya. Ketika Pendeta Daniel Alexander menghadiri pernikahan adik ipar saya Noldi dengan Mevong, namanya Bensia. Pendeta Daniel Alexander diminta mendoakan, bukan dia yang berkati. Saya lupa, mungkin waktu yang berkati Bapak Usia ya, Pak Harjo Usia nggak salah ya. Ketika dia suruh berdoa, dia baru naikkan satu kata haleluya, bulu kuduk saya merinding. Ingat, kalau tanpa ada persiapan takut atau tidak tahu-tahu ini bulu ini merinding, pasti ada roh. Dan waktu itu pasti Roh Kudus. Saya katakan roh ya, belum tentu Roh Kudus. Karena saya pun pernah ketika melewati di pabrik itu gedung asramanya Erni dulu mungkin ya, sama gedung asrama yang tingkat. Saya lewat situ, ini tahu-tahu berdiri, ada setan. Itu kepekaan. Jadi kita harus, kalau kita diurapi Tuhan, kita akan memiliki kepekaan itu. Sehingga kita akan bisa mengetahui kepastian dan kebenaran itu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan sebagus apapun, tanpa ada pengilhaman Roh Kudus, nggak akan bisa mendatangkan kebaikan. Saya tidak mengatakan setiap kali saya ngomong mesti seperti itu, enggak. Saya sendiri kadang-kadang sering nggak layak, enggak enak di hati Tuhan. Roh Kudus layakkan saya. Saya tahu ini banyak salah, sebelum nyampaikan ini banyak salah. Tapi saya minta dilayakkan. Ampuni saya. Tapi bukan berarti saya bebas itu, enggak. Ini kuncinya yang sesungguhnya. Jadi ketika kita diurapi Tuhan, apa yang kita sampaikan itu sebuah kepastian. Sehingga orang bisa percaya. Dan ketika kita menyampaikan dan ada urapan Roh Kudus, kitanya sendiri akan terheran-heran akan apa yang dikerjakan Roh Kudus. Dan jangan bilang itu kita yang mengerjakan. Ya kadang-kadang kita doa ini seperti saya juga pernah doa biasa-biasa aja. Tapi kejadiannya di luar yang kita pikirkan. Sudahlah, kita berarti tahu itu pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Kan nanti kita tidak akan pernah siap untuk mengetahui rencana Tuhan. Nggak akan pernah siap. Kita bisa kadang-kadang siap karena kepekaan yang tadi saya katakan seperti contohnya Pendeta Daniel Alexander. Dan kepercayaan itu saya katakan tidak akan hinggap selama-lamanya. Itu butuh kelayaan, kasih tahu. Misalnya hari ini, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan anggap setiap kali kita bisa melakukan seperti itu. Jangan anggap. Ketika satu kali kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu bagusnya, jangan anggap setiap kali kita nyampaikan bisa seperti itu. Butuh kelayakan dari hari ke hari. Butuh pengurapan dari Tuhan supaya kita bisa memastikan apa yang kita sampaikan. Karena Roh Kuduslah pemegang otoritas. Jadi dari Allah 3 pribadi itu semua punya otoritas. Jangan dicampur jadi satu. Makanya kadang-kadang kalau kita doa harus tahu kepada siapa. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Yesus Sang Firman punya tugas menyelamatkan umat manusia. Nama kuncinya ada di tangan Tuhan Yesus. Otoritas kuasa ada di tangan Roh Kudus. Dari Trinitas 3 pribadi aja tidak pernah ada saling tumpang tindih, nggak ada. Sehingga pernah sering saya katakan ketika Yesus di atas kayu salib. Memang banyak hamba Tuhan mengatakan Yesus mampu minta Bapa untuk ngirim orang untuk bisa dia turun dari atas kayu salib. Betul. Tapi pada saat itu kalau kita mau nyelidik benar, Yesus nggak ada kemampuan itu. Karena apa? Roh Kudus undur. Roh Kudus tidak akan pernah menyatu dengan yang namanya dosa. Yesus sedang menebus dosa. Gak mungkin Roh Kudus
bisa menolong dia? Enggak mungkin. Sehingga dia sendiri mengatakan, Elo, Elo, lama sabachthani. Bapak, kenapa ninggalkan aku? Iya, karena Bapak sendiri memalingkan muka waktu itu. Enggak ada Roh Kudus. Yesus melakukan mujizat banyak hal. Itu juga Roh Kudus yang ada di dalam. Karena memang Allah jadi satu. Jadi jangan salah. Gak salah di sesi khotbah yang lalu saya katakan tiga-tiganya perlu kita sapa. Jangan mikir kita butuhnya Roh Kudus yang punya power, Roh Kudus. Salah. Semua punya porsi masing-masing. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa memastikan adalah dengan memeteraikan. Kita kembali pada 2 Korintus di sana di ayat 22. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Setelah Roh Kudus mengurapi kita, barulah itu bisa disahkan. Karena perjanjian, tadi saya katakan bentuknya perjanjian. Perjanjian itu baru punya kekuatan sama dengan perjanjian manusia ketika ada di bubukan meterai. Bahwa ini tanda punya otoritas dari negara di mana kita buat perjanjian. Roh Kudus adalah meterai yang mengesahkan kita di kerajaan di mana kita akan tinggal. Di mana? Kerajaan surga. Meterainya Roh Kudus. Jadi setelah diteguhkan, diurapi, dimeteraikan. Meterai itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Yesus meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia ya. Ketika Yesus meninggalkan dunia, dia katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Coba dilihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau dia sudah diam di dalam kamu, itu berarti sudah dimeteraikan. Orang diurapi Roh Kudus bisa sesaat, tapi belum tentu Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Ada di dalam kita betul, tapi tidak diam di dalam hati. Kalau dulu almarhumah Ibu Benta Barnabas sering gambarkan, roh itu di dalam, ada roh itu bisa keluar. Walaupun tidak meninggalkan kita, dia sudah tidak ada di dalam hati kita. Kalau sudah ada di dalam, itu berarti sudah dimeteraikan. Roh Kuduslah yang meneguhkan lewat pengajaran. Coba dibuka Yohanes 14 ayat 26. Tadi dari 14 kita lari ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, ya diutus Bapa tetap dalam nama Yesus ya, karena dia penjaminnya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dia yang mengajarkan. Yakini otoritas Roh Kudus itu. Kalau tidak ngerti, minta Roh Kudus memberikan pengertian. Jangan pakai pikirannya sendiri. Karena pengalaman dari saya sendiri. Kadang-kadang mau mempersiapkan firman Tuhan itu gak masuk. Ada apa itu? Gak masuk, diusahakan apapun gak masuk. Minta sama Tuhan. Urapi meteraikan firman-Mu supaya aku bisa. Ketika kita bisa seperti itu, yang tidak salah menurut pendeta muda Yanwar, ting atau entah anti saya lupa, sudah ting itu munculnya itu kayak air ngalir. Tadinya tidak bisa sama sekali tidak ketemu, akhirnya Tuhan bisa bukakan. Dan seperti keran yang dibuka airnya itu. Di situ Roh Kudus. Dia bekerja karena telah dimeteraikan.
dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kepastian akan jaminan. Kalau kita bisa memiliki kepastian akan jaminan itu, waduh, enaknya itu luar biasa. Sehingga kita akan bisa menikmati yang namanya setiap hari kita hidup di dalam firman atau menggenapi firman. Seperti pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau sudah menggenapi firman, apa yang terjadi? Tanda mujizat dalam setiap langkahku. Bayangkan loh, mujizat dalam setiap langkahnya. Dan jangan gambarkan mujizat itu seperti wah-wah tok, enggak. Kalau kita bisa menyadari bahwa dalam setiap langkah kita itu adalah sebuah mujizat, di situ akan muncul ucapan syukur. Ketika ucapan syukur muncul, ditambah lagi sama Tuhan. Amin. Kalau tidak ucap syukur, ya udah berhenti sampai situ aja, wis. Makanya kita harus meyakini bahwa tanda mujizat selalu menyertai setiap langkah kita. Dan orang yang dimeteraikan Roh Kudus ini saya perlu tegaskan supaya nggak salah. Mungkin orang mengatakan orang yang sudah berbahasa roh itu berarti sudah diurapi Roh Kudus, dimeteraikan, bukan diurapi ya. Tadi saya katakan ada bedanya. Sudah dimeteraikan Roh Kudus? Belum. Bahasa roh merupakan salah satu tanda, saya tegaskan ya, atau manifestasi dipenuhi Roh Kudus. Tanda atau manifestasi dipenuhi Roh Kudus. Itu pun kalau benar. Karena jujur saya mengatakan dalam diri saya juga Tuhan, kadang-kadang mesti saya ini membuat-buat bahasa roh untuk memancing supaya hadirat Tuhan turun. Ya. Makanya saya juga kadang telinga saya jadi tergelitik, saya pakai istilah tergelitik. Ketika mari kita berbahasa roh. Loh, yang merintah ini kok manusia ya? Roh Kudus itu mau masuk, dan masuk suka-sukanya dia. Sehingga dikatakan suka-sukamu Tuhan. Boleh berbahasa roh. Mancing Roh Kudus datang boleh. Tapi jangan katakan itu berarti tanda sudah ada materi Roh Kudus di dalamnya. Belum tentu. Bukan tidak loh, belum tentu. Dan orang yang sudah diurapi ketika kepenuhan roh diurapi berbahasa roh, betul-betul berbahasa roh. Itu betul diurapi. Jangan dipikir urapan itu untuk sepanjang masa. Enggak. Tetap saya katakan tadi, kelayaan itu penting. Makanya ada istilah orang mengatakan mendukakan Roh Kudus. Karena tidak selalu dalam posisi yang seperti itu. Mohon maaf kalau ini ada koreksi. Silakan diselidiki nanti. Kalau mungkin saya yang salah, saya mohon maaf. Jadi berbahasa roh belum tentu kehidupannya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus atau kehidupannya sudah memeteraikan janji Allah. Jika kita bisa melihat orang yang sudah berbahasa roh, melayani Tuhan, tapi kehidupannya tidak bisa menggenapi firman Tuhan. Jangan heran, disinilah bedanya. Ya, supaya saudara jelas. Jangan bangga bisa berbahasa roh. Banggalah ketika Roh Kudus sudah memeteraikan kehidupan. Dengan apa? Dengan buah-buah kehidupan. Karena itu kelihatannya dari situ. Buah kehidupan itu akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu sudah memeteraikan sehingga ada kepastian di dalam diri. Sehingga orang juga ketika melihat kita bisa memastikan, wah orang itu memang diurapi Roh Kudus dan sudah dimeteraikan Roh Kudus. Sehingga kita bisa belajar banyak dari orang tersebut. Orang yang hidupnya kudus dan benar pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi kuncinya berbahasa roh adalah hidup benar. Itu kuncinya. Bukan dari bahasa roh. Jadi kita harus punya kehidupan atau buah-buah kehidupan yang benar di hadapan Allah.
Ketika kita menjaga kudusan, maka otomatis Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan akan memampukan kita melakukan bagian kita dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan kita tidak mungkin mampu kadang-kadang untuk bisa memenuhi janji Tuhan, itu tidak mampu. Mengerjakan keselamatan gak gampang. Janjinya pasti. Orang yang mengaku seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 9-10 pasti selamat, pasti. Karena itu memang kepastian. Tapi ingat tadi saya katakan bentuknya perjanjian loh. Kalau udah ada ketiganya tadi, yang pertama tadi apa? Meneguhkan. Yang kedua, mengurapi. Yang ketiga, dimeteraikan. Gampang loh. Saya berusaha saudara supaya gampang ingatnya. Teguhkan dulu, diurapi, baru dimeteraikan oleh Tuhan. Kita harus hidup kudus lebih dahulu, baru Roh Kudus memeteraikan. Jangan dibalik ya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk orang itu, apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba ya. Langsung kudus. Langsung dimeteraikan Roh Kudus, tidak mungkin. Berikan kelayakan hidup. Hidup kudus dulu, baru Roh Kudus akan memeteraikan. Latar belakang apapun, Tuhan tetap mau melayakkan. Asal kita untuk melangkah hidup kudus. Sebagai kesimpulan, kalau kita ada di dalam Kristus, saudara dan saya dikatakan ada di dalam Kristus, benar-benar ada di dalam Kristus, pasti ada kepastian dan jaminan. Sehingga gantungkanlah harapanmu sepenuhnya kepada Yesus. Karena hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Dia ada kepastian dan jaminan. Tuhan Yesus memberkati.